Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiono Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Di sini saya akan membahas materi pada minggu ini. Sebelum materi itu saya bahas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau bisa share juga. Dan kita kembali kepada mata kuliah komunikasi organisasi. Dan seperti biasa, kita akan membahas setiap minggu akan membahas satu topik yang berbeda dalam konteks organisasi. Melihat bagaimana persoalan komunikasi yang terjadi secara langsung ataupun tidak akan memberi dampak atau persoalan kinerja di sebuah lembaga organisasi atau perusahaan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi Anda, persepsi saudara, atau pemanfaatan suatu lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi publik. Yang menjadi pertanyaan dasar adalah, sebenarnya komunikasi publik ini apa? Apa yang membedakan komunikasi ini atau komunikasi publik tersebut dengan komunikasi yang lain, seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi internasional, dengan komunikasi yang akan kita bahas pada pertemuan untuk hari ini. Kalau dari sisi konsep, komunikasi pada prinsip sama prinsip pertukaran informasi. Proses penyampaian message atau satu orang dan satu sumber kepada orang lain, atau kepada lawan bicara, atau kepada pihak yang kita sebut sebagai komunikat. Untuk komunikator publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang sejumlah orang, maksudnya sejumlah komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit. Meski memang tidak seluas komunikasi massa yang dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka di luar organisasi ini yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Sejumlah biasa berarti kalau komunikasi kecil itu di antara 5 sampai 7, maka yang lebih dari kita menyebutnya komunikasi publik bisa 10, 20, 50 sampai 100. Bahkan berapa ratus orang, dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka melalui media, via Zoom juga bisa. Yang jelaskan tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monological, karena yang seorang biasanya terlihat atau terlibat dalam sebuah mengirim pesan untuk kepada mereka kita sebut sebagai publik. Artinya adalah, kenapa monological? Mereka si sumber yang kita sebut sebagai komunikator ini adalah satu pihak atau satu orang biasa. Memang dalam konteks ini hanya satu orang terlihat sebagai komunikator, menyampaikan pesan kepada para komunikan yang disebut sebagai publik tadi. Ada beberapa kondisi yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan beberapa komunikasi jenis lain, seperti yang disebut di awal tadi. Apakah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil? Misalnya kita lihat dengan kelompok kecil. Komunikasi publik biasanya diorientasikan pada si sumber, pada komunikator, pada pembicara, sedangkan pada komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel.
sama antara si pembicara dengan si penerima, atau si komunikator dengan komunikan. Komunikasi dua arah seimbang dengan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini membicarakan, cenderung menguasai atau mendominasi hubungan, dan pada komunikasi publik mereka terlibat sejumlah besar orang. Sedangkan pada komunikasi interpersonal ini hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang kita sebut sebagai kelompok kecil tidak lebih dari 5 sampai 7 orang sebagai penerima maksudnya. Jadi dari kelompok kecil 5 sampai 7 orang, kalau interpersonal 1 atau 2 orang, sementara komunikasi publik sejumlah orang. Yang membedakan yang lain secara komunikasi publik dengan komunikasi interpersonal adalah atau komunikasi kelompok kecil. Selain yang 2 hal yang kita sebutkan tadi, yang jelas perbedaan keduanya adalah pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihat adanya interaksi secara langsung antara komunikator dengan si komunikan, antar si pembicara dengan si penerima pesan. Ini halnya menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak ini, sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau mendengar, karena memang akan sulit secara interaksi secara langsung secara satu orang dengan sejumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi terjadi feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih jauh umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, karena kita bersatuan dengan dua orang, maka kita dituntut untuk mengendali lawan bicara lebih jauh, termasuk dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang yang sulit sekali memprediksi, seperti untuk mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil garis tengah, titik tengah untuk menggunakan bahasa istilah yang lebih umum pula pada banyak orang. Paling tidak inilah gambaran tepat untuk bedakan antara komunikasi publik dengan sejumlah komunikasi lain, termasuk komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Penggunaan komunikasi publik ini pasti ada maksud. Kenapa sebuah lembaga dan kenapa sebuah organisasi memanfaatkan komunikasi publik untuk publik ini dalam interaksi untuk menyampaikan pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang yang boleh jadi orang dimaksud. Sejumlah orang dimaksud disebut sebagai komunikan atau publik itu adalah mereka yang menjadi klien, yang menjadi konsumen, yang menjadi target marketing dari lembaga atau perusahaan kita. Tujuan sebuah lembaga atau sebuah organisasi memiliki untuk melakukan komunikasi publik dibanding komunikasi yang lain. Yang jelas ini secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga, oleh perusahaan dalam rangka memberi
informasi kepada sejumlah besar masyarakat, sejumlah besar orang, maka kita sebut sebagai publik organisasi. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga, aktivitas-aktivitas perusahaan, termasuk publik dan hasil produksi dari organisasi. Ini akan diketahui serempak atau serentak oleh banyak orang sekaligus dalam waktu, jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, barangkali akan menghemat biaya. Selain itu, komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin sebuah hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya, kalau kita coba analisis lebih jauh, itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir kepada sebagai mereka-mereka yang punya dampak atau memberi dampak atau tekanan akan hadirnya lembaga atau organisasi di tengah-tengah mereka. Tujuan umum juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan, dan tentunya saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus sehingga dipilihnya atau dilaksanakannya komunikasi publik. Ketika ingin membeberkan, ingin menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Apa ini akan dimanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis atau komunikasi secara langsung. Nah, ini kaitannya dengan tujuan komunikasi. Akan muncul pertanyaan, apa pentingnya, kenapa komunikasi publik dan organisasi ini dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung, akan punya hubungan secara atau tidak, terutama dengan dengan badan atau lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Dengan badan atau lembaga itu berpengaruh kepada kehidupan organisasi tersendiri, tidak mau hubungan ini harus dibina di organisasi secara baik. Secara kebanyakan organisasi atau lembaga atau perusahaan, mereka penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk menangani berbagai macam kasus. Dengan apa? Dengan promosikah? Dengan promosi lembaga perusahaan atau produk mereka, atau hasil yang terkait dengan penyiaran pers, berkaitan atau kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka salah satu dari tujuan komunikasi publik ini adalah untuk memberikan hiburan, dan termasuk persoalan yang kita anggap sebagai sepele atau terlalu sepele. Misalnya persoalan dharma wisata. Kebanyakan organisasi sudah menyadari persoalan ini, pentingnya komunikasi publik, dan telah memiliki berbagai macam program yang seharusnya sudah direncanakan dan didesain sedemikian rupa secara dari awal. Hal ini dapat kita lakukan, dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publik, yang seperti brosur, misalnya majalah, surat-surat edaran, poster, dan seperti
itu yang kain tuh spanduk atau itulah pokoknya. Dan kita coba kenali bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang seharusnya Anda lakukan sebagai bentuk persiapan untuk kalau seandainya nanti ini ada dalam sebuah lembaga, Anda sebagai pengambil sebuah keputusan untuk memutuskan bahwa komunikasi publiklah yang dipilih untuk menjadi alat penyampaian informasi ataupun terkait dengan ikhwal perusahaan atau lembaga, kebanyakan publik yang menjadi klien Anda secara umum yang namanya komunikasi publik, karena dia lebih kecil sekaligus bentuk interaksinya sehingga hampir sebagian besar langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar dengan orientasi presentasi dari komunikasi publik harus berdasarkan orientasi pendengar, artinya orientasi komunikan, orientasi publik, orientasi siapa yang menjadi publiknya, kita sebagai tujuan dari komunikasi yang dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah persiapkan ini ialah si pembicara menjadi sumber atau si komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ditentukan atau dipilih ini. Sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengar atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Si penerima harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau mempersiapkan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara, beberapa besarnya pendengar, dan bagaimana latar belakang mereka, termasuk latar belakang kayak itu loh, apa namanya itu, demografis dan psikologi mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh si pendengar. Tidak sembarang topik loh. Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai si pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan review awal dengan beberapa orang yang kira-kira mengetahui atau mengenal tentang keadaan pendengar, atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikannya kita. Kemudian kedua, apa sih pembicara atau si komunikator yang sudah dipilih ini haruslah punya data, sehingga harus mengumpulkan sebaik mungkin data tentang si pendengar, data tentang si publik, dan setelah itu belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga apa mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali sehingga dibicarakan seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Kata-kata orang tidak kenal maka tak sayang, maka tak cinta. Dengan mengenali si pendengar, dengan mengenali karakteristik mereka, kita masuk dengan karakteristik yang mungkin cocok dengan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Si pembicara ini harusnya menulis paper berkaitan dengan posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi ada analisis tertulis bagi pemula yang penting. Kalau memang sudah mempunyai pengalaman banyak ya is okay gitu kan. Tapi kalau tidak, ketika memulai ini perlu analisis tertulis sehingga dalam prospek
ini kita harus melakukan apa ketika kondisi ini terjadi. Kemudian kita akan masuk dengan cara apa. Selain itu, langkah-langkah yang harus dipersiapkan adalah berdasarkan informasi apa yang harus kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaklah kita punya garis-garis atau mempunyai poin-poin besar atau dari inti dari konten yang akan kita bicarakan. Poin 1 nanti bicara apa, di jam segini nanti bicara apa, karena semua orientasi itu pada kita si pembicara. Waktu lebih banyak ada di kita, karena memang tingkat reaksi saling berkomunikasi tidak akan terjadi lebih banyak kepada si sumber utama gitu. Jadi kita simpulkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan sebelum itu dalam proses eksekusi. Artinya secara umum sama dengan komunikasi pada umumnya. 1. Ada tuntutan bahwa kita harus punya produk yang baik tentang apa yang akan kita sampaikan, dan semua itu didesain tertulis. Apa poin-poin khusus nanti saya bicara apa, di jam apa, dan bagian ini pokoknya akan ngomong apa gitu. Dan yang kedua mengenai dengan cukup baik siapa menjadi target, siapa yang menjadi publik, sehingga apa? Sehingga karakteristik mereka bisa didalami dan bisa memahami dan bisa menghayati. Mereka kita bisa pahami sehingga komunikasi yang terjadi bisa masuk dalam konteks ikhwal berdasarkan siapa yang menjadi target dari si pendengar. Jadi secara umum komunikasi itu sama saja. Untuk bisa efektif kita harus masuk di real calon pembicara, kita calon pendengar, dan semakin kita kenal dengan mereka, semakin kita tahu akan masuk dalam strategi atau cara komunikasi yang sama. Misalnya berbicara dengan anak kecil, gimana berbicara dengan orang yang lebih muda, gimana berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang konsekuensi tertentu dan kemampuan dengan keterbatasan tertentu, ada strategi yang meski kita desain dan kita rubah. Nah, penyampaian komunikasi publik ada masalah, ada yang meski kita pikirkan gimana persiapan presentasi yang baik itu hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi menjadi lebih efektif dilakukan. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, dan kualitas penyampaian presentasi yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja menjadi berbeda pesan dan disengajai atau ya. Jadi kembali ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk setiap ke tahap efektif tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya orang yang sudah terbiasa tahu persis dengan siapa dia berhadapan, message yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahwa seperti keadaannya, maka harus ini didesain sedemikian rupa untuk diperbaiki. Maka sebaik-baiknya. Dan karena yang akan kita hadapi bukan 1 atau 2 orang, tapi sejumlah orang yang dengan segala karakteristik yang berbeda, maka kondisi-kondisi ini dengan calon-calon publik yang menjadi target akan menjadi komunikan. Anda semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka.
menggunakan atau membicarakan dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang mempunyai nilai real, informasi seefektif mungkin, dan mempunyai penyampaian presentasi lisan secara langsung, dan banyak hal yang mesti diperhatikan. Kita lanjut, apa yang tadi saya janjikan, bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yang harus dipersiapkan, bahkan yang harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Dan ini memang harus dipertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah persoalan konteks. Maka ini sebenarnya juga strategi setiap umum dalam komunikasi ataupun interpersonal, kelompok kecil, komunikasi massa yang tanpa batas calon pendengarnya, atau public komunikasi secara umum yang sama kontak mata meski dengan jumlah orang yang tidak dituntut oleh, ya kayak gitulah ya, yang artinya ada satu bagian mereka duduk di depan, yang di tengah, di belakang, dan di tempat disorot. Pokoknya ada bentuk dua, kita memperhatikan mereka. Kontak mata adalah teknik komunikasi non-verbal. Kayak sekarang, saya melihat Anda yang mendengar atau yang sedang menonton video saya. Kita manfaatkan melalui kontak mata ini sangat membantu sebenarnya. Membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada si pendengar untuk menyampaikan ini pentingnya atau perlunya. Kayaknya ya. Dan apa menarik dari sisi tampilan, dari sisi voice, yang menarik setidaknya tergantung pada poin-poin yang dibicarakan atau yang disampaikan. Jadi kontak mata membantu kita menjaga, memperhatikan, mendengar pada saat kapan kita masih proyek untuk kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk menghayati kembali supaya keadaan tetap enak, tetap terjaga, bahwa komunikasi ini masih aman. Apakah melalui tanya jawab atau tergantung strategi kepada si pembicara untuk komunikasi. Setelah refresh, diulang kembali, dan ya kita presentasi tadi. Seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga, dan ini menjadi hukum komunikasi, mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya, dengan mendapatkan hubungan dengan lawan bicara, dengan mendengarkan kita dalam komunikasi publik. Ini pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pembicara dari teori sekitar 75%, tapi menurut saya seharusnya 100% dijaga dengan baik. Pada saat orang sudah meninggalkan perhatiannya ke kita dengan ngobrol, sudah beralih perhatiannya untuk melakukan hal-hal tertentu, keluar masuk sudah sangat banyak, atau sudah mulai menguap, mengantuk, segala macam, pokoknya menjadi indikasi untuk kita sesuatu. Ini yang disebut sebagai salah satu dari manfaat kontak mata tadi, adalah untuk menjaga perhatian audiens atau pendengar. Yang kedua adalah persoalan vokalik, dan ini terkait dengan kecepatan berbicara. Modulasi nada, suara irama, suara dari menjadi sangat penting, termasuk menekankan kata-kata tertentu dan bagaimana Anda memainkan modulasi suara dan menyampaikan sesuatu, memberikan kalau bahwa bahasa tertulis itu ada kalimat yang bold, akan bagaimana menyiasatnya, dan satu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda dalam konteks seperti robot ini, yang membedakan yang mempunyai jam terbang ketika komunikasi di depan publik, ketika ada di depan audiens, kemampuan public speaking untuk bisa meyakinkan orang melalui vokalis dengan suara yang enak, ya
Nah, seperti itu juga sebenarnya presentasi atau sebuah komunikasi yang enak, persis seperti sebuah lagu, karena berbicara dan berkomunikasi itu juga adalah sebuah seni. Jadi semakin piawai seorang, semakin tinggi jam terbangnya, semakin nyaman dan semakin enak buat kita mendengarnya. Dan yang ketiga adalah persoalan ketetapan. Dan kadang-kadang satu presentasi atau sebuah presentasi yang disampaikan oleh seorang dalam situasi informasi, misalnya dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Jadi tidak bisa kadang-kadang presentasi pada saat pagi, siang, ini akan berbeda. Jam siang yang panas barangkali orang masih lapar, kondisi emosional tidak stabil, dan ya pokoknya semangatnya agak-agak berkurang. Kalau siang, kalau pagi semangatnya lebih tinggi gitu. Jadi tuntutan presentasi pada jam-jam kritik itu 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Sebagai pemula, barangkali ini sering kali terlupakan atau tidak dipikirkan. Kita cenderung yang pemula ini akan memikirkan bagaimana inti dari atau konten dari presentasi kita saja. Ya, pada fokus utama bisa sampai pesan ini efektif, sampainya message yang kita inginkan atau yang ingin kita utarakan. Sangat tergantung pada perkenalan kita, siapa audiensnya, dan pada siapa kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan. Semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya apa? Banyak yang dipikirkan, banyak harus dipersiapkan, karena satu sama lain saling memberikan arti apa banyak yang harus dipersiapkan, karena satu sama lain memberikan pengaruh terhadap efektif komunikasi. Yang kita berikan pada terakhir adalah soal perencanaan. Ingat, perencanaan kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi yang tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita atau Anda seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang, misalnya memilih topik yang tepat, mendesain demikian siapa pendengar dan pengendali, ya seperti itulah. Kalau bisa Anda buat plan A, plan B-nya. Kalau itu terjadi, maka ini akan Anda lakukan. Kalau ini terlupakan, maka itu harus akan Anda perbaiki. Dan sudah sampailah pada akhir, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and share, and subscribe, karena itu sebagai pedoman saya untuk biar semangat lagi dan semakin kreatif untuk membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.